Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, sahabat-sahabat Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif se-Indonesia, siang ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Tugas ini diberikan oleh teman-teman saya di Divisi Sengketa se-Indonesia yang timnya terdiri dari 7 orang, dan kemudian saya mendapatkan bagian untuk dapat menjelaskan terkait dengan mekanisme sengketa proses pemilu. Baik, sahabat-sahabat semua, untuk dasar hukum penyelesaian proses sengketa pemilu ini adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017. Ada hal yang kemudian menarik dari Undang-Undang 7 ini, di mana kewenangan penyelesaian sengketa ini diberikan pertama kali ke Badan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, di mana pada pemilu tahun 2014 kewenangan sengketa ini belum pernah ada, namun secara kelembagaan Badan Pengawas Pemilu dalam prakteknya kemudian sudah berapa kali melakukan proses penyelesaian sengketa pada pelaksanaan pemilihan atau pada pelaksanaan pilkada sejak tahun 2015. Artinya apa, teman-teman semua? Secara kelembagaan Bawaslu sebenarnya sudah siap untuk menjadi lembaga yang nantinya akan memberikan keadilan pemilu pada setiap peserta pemilu. Nah, di Undang-Undang 7 kemudian kurang lebih di pasal 466 sampai dengan 469 itu diatur secara umum mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan secara detail teman-teman sekalian Perbawaslu 5 tahun 2019 lah yang kemudian mengatur mekanisme dan proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Kita lanjut. Nah, sengketa proses pemilihan ini dibagi dengan dua proses, yaitu sengketa antar peserta pemilihan. Sengketa antar peserta pemilihan ini yang lazim diistilahkan dengan PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan, yang itu tentu nanti sebentar kita akan membahas lebih detail apa sebenarnya PSAP. Yang setelahnya adalah sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan atau sering disingkat dengan PSPP. Nah, dari dua proses penyelesaian sengketa ini sebenarnya punya semangat yang sama, yaitu semangat penyelesaian sengketa melalui musyawarah, beracara cepat dengan cara cepat dan murah. Nah, sehingga nanti semangat musyawarah ini dan semangat acara cepat, murah, tidak berbiaya mahal ini kemudian seperti apa diatur dalam Perbawaslu 5 tahun 2019, nanti kemudian kita akan bahas detail di bawahnya. Para pihak, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, para pihak yang kemudian akan aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa ini adalah pemohon, termohon, dan pihak terkait. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan proses penyelesaian sengketa ini memang akan ada pemohon, akan ada termohon, dan akan ada pihak terkait. Nah, catatan kritis terhadap hal ini adalah bahwa pihak pemohon yang memohonkan terkait dengan proses penyelesaian sengketa, sedangkan pihak terkait di dalamnya itu pasti akan ada partai politik, akan ada penyelenggara pemilu, atau untuk pihak terkait itu kemudian bisa juga ada partai politik atau daftar calon yang nantinya akan terlibat dalam proses ini. Selanjutnya, pihak-pihak yang berwenang dalam PSPP atau penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan adalah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, dan Petun. Nanti kemudian kita akan sebentar secara detail membahas di mana posisi Panwascam, di mana posisi Petun di dalam proses penyelesaian sengketa ini. Pihak-pihak yang saling berkaitan dalam penyelesaian sengketa ya tentu ada Bawaslu, ada Komisi Pemilihan Umum yang eratnya dengan penyelesaian sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Pengadilan tata usaha ini adalah terkait dengan banding atau upaya hukum setelah proses itu dilalui di Badan Pengawas Pemilu. Selanjutnya adalah partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu ini biasanya kalau dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu biasanya dia akan menjadi termohon, atau dia akan menjadi pemohon, atau kemudian bisa dia menjadi pihak terkait. Dalam PSPP bisa
paling kebanyakan mereka akan menjadi pemohon dan bisa menjadi pihak terkait. Begitu juga dengan bakal calon presiden dan wakil presiden, statusnya akan mungkin sama dengan partai politik. Begitu juga dengan calon presiden dan wakil presiden, bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten kota, dan setelah itu adalah calon DPR di semua tingkatannya. Teman-teman sekalian, terkait dengan objek sengketa, ada 2 objek sengketa yang kemudian ini akan menjadi dasar bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilu. Apa itu? Objek sengketa meliputi keputusan KPU, ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun, di dalam Perbawaslu 5 tahun 2019 diperluas lagi, di mana tidak hanya surat keputusan. Kenapa? Karena Komisi Pemilihan Umum itu sering memproduksi yang namanya berita acara, sehingga dalam Perbawaslu 5 tahun 2019 tidak hanya surat keputusan, tetapi Perbawaslu juga dijadikan sebagai objek sengketa untuk penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Pemohon, sedangkan untuk menjadi pemohon, partai politik calon peserta pemilu yang telah terdaftar diri sebagai peserta pemilu di KPU itu bisa menjadi pemohon. Partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD yang tercantum dalam DCT, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPD, bakal calon pasangan calon, bakal pasangan calon, dan pasangan calon. Itu yang bisa menjadi pemohon. Nah, teman-teman, kenapa kemudian bakal calon, baik itu bakal calon anggota DPD, bakal calon anggota DPRD, bakal calon presiden dan wakil presiden ini kemudian punya kewenangan untuk menjadi pemohon? Karena ingat teman-teman sekalian, dalam proses pendaftaran ada proses verifikasi namanya, di sebelum mereka ditetapkan sebagai calon. Nah, di dalam proses itulah kemudian pasti akan ada residu, kemudian akan ada pasti persoalan yang ditimbulkan atas dikeluarkannya berita acara atau surat keputusan KPU. Nah, di titik itulah kemudian bakal calon ini sudah mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Pengawas Pemilu. Sedangkan termohon, ada 2 termohon, yaitu KPU di semua tingkatannya, baik itu KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, yang pada umumnya menjadi termohon pada saat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Sedangkan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD, dan pasangan calon sengketa, pasangan calon untuk sengketa antar peserta. Ini biasanya untuk sengketa antar peserta mereka biasanya menjadi termohon. Pihak terkait ini pada umumnya adalah mereka yang berpotensi dirugikan. Siapa-siapa yang bisa menjadi pihak terkait, yaitu partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD yang tercantum dalam DCT, calon anggota DPD, gabungan partai politik peserta pemilu untuk calon presiden dan wakil presiden atau pasangan calon. Kenapa kemudian butuh ada pihak terkait? Karena pihak terkait ini sebenarnya orang yang dihadirkan dalam proses penyelesaian sengketa ketika mereka berpotensi dirugikan ketika dikeluarkannya keputusan Bawaslu di semua tingkatan pada saat penanganan penyelesaian sengketa. Nah, bisa kemudian kita memberikan contoh, umpama pada saat pengajuan sengketa oleh partai politik A karena ketidakpuasan mereka terhadap putusan KPU yang menganulir semua calon di dalam DCT mereka karena ketidakterpenuhannya 30% keterwakilan perempuan. Nah, tentu kan di dalam daftar calon ini ada daftar calon perempuan dan ada daftar calon laki-laki. Ini kemudian yang bisa kita hadirkan dalam proses persidangan. Apakah mereka betul-betul mau melakukan proses pencalonan atau justru kemudian ada hal yang di dalam proses yang dilakukan oleh partai politik itu kemudian missing, baik itu administratif atau seperti apa, sehingga kami bisa membetulkan di dalam proses mediasi atau proses adjudikasi yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan. Itu contohnya. Jangka waktu penyelesaian sengketa ini yang kemudian harus menjadi catatan bagi kami penyelenggara pemilu, dalam ini Badan Pengawas Pemilu. 12 hari sejak perkara sengketa ini diregistrasi itu adalah waktu yang harus kami maksimalkan untuk menyelesaikan perkara ini. 12 hari itu adalah bukan 12 hari kalender, tetapi 12 hari itu adalah 12 hari kerja. Nah, 12 hari kerja ini kan berarti kami harus memanfaatkan hari libur. Ketika umpama terregistrasi hari Jumat, maka sejak hari Sabtu terhitung 12 hari sampai dengan selesai 12 hari. Nah, di dalam proses itu kemudian tidak hanya mengajudikasi, tetapi di dalam juga ada proses mediasi. 12 hari ya.
Alur penyelesaian sengketa pemilu, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ada pemohon setelah itu bisa mengajukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk permohonan langsung, datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan, atau diajukan secara online dengan aplikasi atau sistem yang sudah dibangun dan di launching oleh Bawaslu, yaitu SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Setelah itu akan ada pemeriksaan secara manual. Setelah itu petugas kami akan menyatakan bahwa lengkap atau tidak lengkap. Ketika dinyatakan lengkap, maka proses akan berlanjut. Ketika tidak lengkap, maka Badan Pengawas Pemilu atau petugas kami akan lagi memberikan kesempatan kepada pemohon kurang lebih 3 hari untuk melakukan perbaikan atas dokumen yang diserahkan kepada kami secara fisik. Setelah itu ketika dinyatakan lengkap, maka akan ada proses penyelesaian sengketa yang diawali setelah kita akan melakukan registrasi. Setelah permohonan diregistrasi, kita akan diawali dengan mediasi. Kemudian setelah mediasi kita akan masuk ke adjudikasi. Itu kira-kira alur secara umum. Nah, di dalam mediasi ini tentu kami akan menghadirkan para pihak dan sudah terhitung 12 hari kerja sampai dengan saat adjudikasi dan akan dikeluarkannya keputusan. Nah, kalau ketika di mediasi sudah ada kata kesepakatan dalam mediasi, maka tidak akan lanjut lagi pada proses adjudikasi. Tetapi ketika dalam proses mediasi yang kurang lebih akan memakan waktu 3 hari, itu tidak akan ada kata sepakat dari para pihak pemohon maupun termohon, maka akan lanjut ke proses adjudikasi. Setelah itu akan ada pembacaan permohonan, jawaban termohon. Setelah itu kemudian akan ada pemeriksaan alat bukti, pengesahan alat bukti. Setelah itu akan ada kesimpulan para pihak. Setelah kesimpulan para pihak, maka akan ada keputusan yang akan diambil oleh majelis. Setelah itu teman-teman, setelah semua mendapatkan putusan, maka akan ada yang disebut dengan upaya hukum setelah putusan. Ada 2 bentuk upaya hukum yang perlu kita catat bersama. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota bisa ada upaya hukum koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia. Ketika itu sudah ada, maka bisa juga banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi, ada tetapinya teman-teman sahabat-sahabat SKPP semua, bahwa hanya terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah verifikasi partai politik peserta pemilu, yang itu berlakunya atau berlangsungnya di KPU Republik Indonesia, yang tentu proses permohonan sengketanya ada di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang kedua adalah penetapan daftar calon tetap. Ingat, penetapan daftar calon tetap. Sebelum DCT ada DCS. Nah, DCS ini belum bisa dilakukan upaya banding ke PT Tun. Penetapan daftar calon tetap di semua tingkatan pemilihan, apa itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang ketiga adalah penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon apa dalam pemilu serentak tahun 2019, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu ya. Nah, koreksi ke Bawaslu RI, teman-teman semua. Untuk koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kota, yang punya kewenangan melakukan koreksi adalah Bawaslu Provinsi. Sedangkan yang punya kewenangan mengoreksi putusan Bawaslu Provinsi adalah Bawaslu Republik Indonesia. Apa yang kemudian akan dikoreksi? Ketika ada putusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itulah yang kemudian ruang koreksi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan di atas. Koreksi dapat diajukan pemohon yang dirugikan atas putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota 1 hari setelah putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dibacakan kepada Bawaslu setingkat di atasnya. Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya administratif penyelesaian sengketa proses pemilu. Koordinasi di saat adanya koreksi. Nah, ini butuh bagi kami Badan Pengawas Pemilu. Ketika ada upaya koreksi, maka kami harus mengkoordinasikan itu. Kenapa? Karena sebelum ada putusan koreksi 1 tingkat di atasnya, maka keputusan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilu pada saat proses penyelesaian sengketa di level kabupaten atau di level provinsi, maka keputusan itu belum boleh dijalankan oleh teman-teman KPU. Nah, ini kan harus terkoordinasi juga dengan teman-teman KPU, baik itu KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Itulah fungsi koordinasi yang dibangun. Selanjutnya adalah jangka waktu koreksi. Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 hari sejak permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diserahkan. Ya, permohonan koreksi itu diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Hasil koreksi menolak permohonan koreksi
oleh pemohon atau menerima koreksi pemohon. Itu kurang lebih putusannya. Kalau menolak berarti tidak akan ada putusan lain, akan terus menjalankan putusan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu di bawahnya. Setelah itu menerima permohonan koreksi pemohon, berarti akan ada perubahan terhadap putusan-putusan yang akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilu. Tindak lanjut koreksi setelah itu kemudian paling lama 1 hari sejak dikoreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Setelah itu menyampaikan kepada para pihak terkait dengan hasil koreksi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, banding ke PT UN. Terkait dengan banding ke PT UN ini adalah hanya terkait dengan 3 poin yang sudah sebutkan tadi di atas, terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Jenis sengketa yang diselesaikan di Petun adalah yang tadi saya sudah jelaskan, tata cara penyelesaian sengketa pemilu di Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan TUN melalui Petun dilakukan setelah semua upaya administratif sudah dilewati di Badan Pengawas Pemilu. Artinya bahwa proses adjudikasi, proses mediasi, artinya proses sengketa yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu secara utuh sudah dilakukan. Nah, ketika ini sudah dilakukan secara utuh, baru bisa ada upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 5 hari kerja adalah waktu yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan sejak dibacakannya putusan Bawaslu. Ketika ada kekurangan, maka 3 hari kerja juga diberikan oleh Petun untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak diperbaiki dokumen yang diberikan selama 3 hari kerja yang sudah diberikan waktunya, maka Petun bisa memutus pemohon tidak lengkap berkas dan tidak dilakukan upaya hukum. Petun memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 hari. Itu waktunya, 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan Petun bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Majelis khusus, jadi kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara akan membentuk majelis khusus terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu ini atau upaya banding yang kemudian punya syarat-syarat yang spesifik di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan majelis khusus ini. Setelah ini kita akan bicara terkait dengan dasar hukum penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Di pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017, sengketa pemilu itu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, poin yang pertama itu antar peserta pemilu akan kita bahas pada saat sekarang ini. Ruang lingkup PSAP itu sebenarnya adalah residu dari proses yang tidak bisa dinyatakan sebagai pelanggaran pemilu, karena akan ada biasanya residu-residu itu. Ingat teman-teman, ruang depan kita dalam pengawasan pemilu ini adalah pengawasan, setelah pengawasan adalah ada pencegahan, ada sosialisasi. Kalau ketika ini sudah kita lakukan dan ada juga hal yang kemudian terlewatkan, pelanggaran itu tetap terjadi pada proses pelaksanaan pemilu, maka akan ada kamar berikut kewenangan Badan Pengawas Pemilu, yaitu penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, penindakan pelanggaran ini tidak semua apa yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pemilu ini adalah pelanggaran, ada juga yang sifatnya sengketa atau perselisihan pemahaman antar peserta pemilu dan dengan penyelenggara pemilu atau peserta pemilu dengan sesama peserta pemilu. Pada umumnya terjadi pada tahapan kampanye untuk proses ini, PSAP ini atau penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Yang kedua adalah semangatnya tetap seperti yang saya sudah sebutkan di atas, yaitu semangat dengan acara cepat, penyelesaiannya dengan metode cepat. Objek dari penyelesaian sengketa antar peserta pemilu adalah perbedaan penafsiran dan pengakuan yang berbeda atau penolakan penghindaran antar peserta pemilu. Nah, ini kan objeknya sangat luas. Orang kan bisa mempersepsikan sesuatu atau kemudian si partai A dia melanggar, padahal menurut si partai A bahwa kemudian yang dia lakukan hari ini adalah sesuatu yang tidak melanggar, atau pengakuan yang berbeda atau penolakan penghindaran. Ini sangat, perspektifnya sangat luas sekali. Subjek PSAP ada partai politik, ada perseorangan untuk DPD, ada pasangan calon untuk presiden dan tim kampanye. Merekalah ini akan menjadi subjek. Pemohon PSAP, pelaksana kampanye, DPR semua tingkatannya, pasangan calon yang telah terdaftar di KPU Provinsi untuk calon presiden, untuk pasangan calon ya. Ada problem sebenarnya terkait dengan administratif pelaksana kampanye. Nah,
kadang-kadang partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPRD, dan DPD ini tidak mau mendaftarkan tim kampanyenya ke KPU. Pada ketika ada problem, dasar kita adalah tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, sehingga butuh ini disampaikan kepada partai politik bahwa setiap proses yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan hal-hal yang sifatnya administratif yang itu kemudian wajib diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, harusnya itu didaftarkan kepada KPU. Agar kenapa teman-teman semua, sahabat-sahabat SKPP, biar secara administratif ketika ada persoalan terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, administrasinya akan terpenuhi. Nah, kalau tidak, ini akan menjadi problem. Di mana penyelenggara pemilu akan berdasar hal-hal yang sifatnya administratif kalau seandainya partai politik atau tim kampanye ini tidak terdaftar dan secara tertib didaftarkan ke KPU. Syarat penyelesaian sengketa acara cepat, ada peristiwa yang bersifat mendesak, berlangsung pada tahapan yang singkat, diselesaikan di tempat kejadian pada hari yang sama, hasil kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal tidak ada kesepakatan, pengawas pemilihan membuat putusan, berarti ada hak dari pengawas pemilihan untuk memutus setiap persoalan ketika dalam proses mediasi tidak ada kata sepakat. Putusan pengawas pemilihan mempertimbangkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu setingkat di atasnya. Nah, saya butuh menjelaskan sedikit terkait dengan syarat penyelesaian sengketa acara cepat. Kenapa kemudian berlangsung di tahapan yang singkat? Kenapa diselesaikan pada saat kejadian pada hari yang sama? Karena memang ada banyak residu yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye. Contoh, saya memberikan contoh ketika pemasangan alat peraga kampanye. KPU hanya menetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye. Ketika zona sudah ditetapkan, maka partai politik akan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan lain sebagainya di zona itu. Setelah di zona itu sudah terpasang, biasanya ada partai yang memasang APK duluan, ada partai yang datang memasang belakangan. Nah, ketika pada kejadian pemasangan teman-teman partai politik yang memasang belakangan, pasti sudah akan menutupi alat peraga kampanye dari partai-partai politik yang sudah duluan memasang alat peraga kampanye di titik itu, ketika zona pemasangannya sangat sempit, dan branding dari partai politik yang lain akhirnya merasa dirugikan. Maka disitulah kita bisa melakukan mediasi. Di Sulawesi Utara sebenarnya ini sudah pernah dilakukan oleh pengawas pemilihan kecamatan kami di Minahasa, khususnya di Kabupaten Minahasa. Tetapi sayangnya kemarin kita belum bisa mencatat secara detail proses yang dilakukan oleh teman-teman Panwascam, di mana ketika ada pemasangan alat peraga kampanye, ada partai politik yang sudah memasang duluan, ada partai politik datang setelah itu, akhirnya semerautlah posisi zona pemasangan alat peraga kampanye. Tiba-tiba hampir terjadi perkelahian di titik itu, di tempat pemasangan APK itu, dan kebetulan Panwascam kami hadir, dan Panwascam kami langsung menengahi proses itu, memusyawarahi mereka atau memfasilitasi mereka untuk bermusyawarah, dan ada titik sepakat untuk memindah sama-sama alat peraga kampanye sudah terpasang dan dipasang secara baik dan secara tertib. Nah, itu salah satu contoh kenapa berlangsung di tempat yang singkat, diselesaikan pada tempat kejadian pada hari yang sama. Selanjutnya adalah PSAP terjadi berdasarkan ketika ada permohonan dari peserta pemilu. Yang kedua adalah pertimbangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwas Kecamatan terhadap peristiwa tempat kejadian. Catatannya, kenapa harus ada Panwascam? Ini yang saya sudah sebutkan tadi di awal. Kenapa ada Panwascam? Dalam Undang-Undang 7 memang Panwascam itu tidak punya kewenangan penyelesaian sengketa. Tetapi dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan ini, Panwascam bisa mendapatkan mandat dari Badan Pengawas Pemilihan di level kabupaten untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan. Saya sedikit menjelaskan terkait kenapa harus Panwascam. Nah, kalau seandainya dalam satu tempat yang sama, pada satu tahapan yang sama, secara masif ini kemudian ada perselisihan pemahaman dari partai politik di satu daerah, tentu Badan Pengawas Pemilu yang ada di level kabupaten kota yang hanya berjumlah 3 orang beserta dengan jajarannya tidak akan mampu mengcover proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan di wilayah pelaksanaan kampanye yang begitu luas, sehingga atas pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum di level kabupaten kota, mandat itu bisa diberikan kepada pengawas pemilu kecamatan untuk melakukan mediasi. Nah, setelah mediasi itu dilakukan, maka kemudian harus ada koordinasi untuk membuatkan keputusan ke level kabupaten kota. Yang hanya bisa diproduksi di level Panwas kecamatan adalah berita acara kesepakatan. Setelah mereka bersepakat, maka itu disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu atau tingkat di atasnya itu Bawaslu Kabupaten Kota. Pengajuan PSAP dapat diajukan kepada Bawaslu di semua tingkatannya, termasuk di dalamnya adalah Pengawas Pemilihan Kecamatan. Diajukan secara lisan
atau tertulis. Karena di dalam Perbawaslu 5 tahun 2019 ada formulir yang sudah disiapkan, sudah ada formulir yang nanti ada di level pengawas kecamatan, bisa langsung diisi secara manual, bisa juga disampaikan secara lisan, sehingga teman-teman badan pengawas pemilihan atau panwas kecamatan itu bisa langsung mengisi formulir-formulir yang ada di Perbawaslu 5 tahun 2019. Mekanisme PSAP menerima permohonan, melakukan verifikasi formil material terkait syarat formil material, apakah ini terpenuhi atau tidak. Terkait formil material ini akan ada teman-teman yang lain akan membahas terkait dengan formil material, melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Nah, ketika tidak ada kata sepakat, maka sekali lagi teman-teman pengawas pemilu di level kabupaten, kota, provinsi itu punya kewenangan memutus terkait dengan proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Putusan penyelesaian sengketa secara cepat. Putusan pengawas pemilihan dibacakan secara terbuka di hadapan para pihak yang bersengketa. Putusan pengawas pemilihan bersifat mengikat. Salinan keputusan disampaikan kepada yang bersengketa dan KPU di semua tingkatan sampai ke level PPS. Kenapa sampai ke level PPS? Karena kemudian memang pada umumnya kejadian-kejadian proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan ini terjadi di lapangan pada saat pemasangan praga kampanye, pembagian bahan kampanye berupa leaflet, pamflet, pertemuan tertutup, pertemuan terbatas, dan lain sebagainya. Putusan pengawas pemilihan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai dengan Sekretariat Pengawas Kecamatan. Saya pikir demikian. Secara umum saya sudah berupaya menjelaskan terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan yang kami coba lakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat pelaksanaan pemilu 2019. Sebagai data bagi teman-teman sekalian, untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, kami menyelesaikan 24 penanganan penyelesaian sengketa di semua tingkatan, baik itu tingkatan provinsi maupun 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara, yang pembagiannya 9 itu diselesaikan di Bawaslu Provinsi, sedangkan sisanya itu diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Kota pada saat pelaksanaan pemilu. Nah, berarti sebenarnya kita bisa menggambarkan ada residu, ada potensi konflik yang terjadi di pemilu tahun 2019 itu kurang lebih 24 kali di Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan ke depan kewenangan ini akan mampu dijalani secara baik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan tentu lebih meningkatkan kapasitas kami sebagai pengawas pemilu di level provinsi maupun level kabupaten kota agar secara baik dan secara terstruktur, secara rapi bisa menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini, dan tentu akan lebih dipercaya oleh publik, akan lebih dipercaya oleh para pemohon dalam proses penyelesaian sengketa ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan kita akan bisa saling menyempurnakan terkait dengan kekurangan ini dalam forum-forum diskusi berikutnya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.